Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nisrina Kuratu Aini, Nur Devi, Sri Suryani, Tasya Salsabila, dan saya sendiri, Sabila Rahmalia Rahayu, perwakilan dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi mengenai konsep dasar evaluasi pembelajaran anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu pengertian evaluasi dan asesmen pada anak usia dini. Evaluasi merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil-hasil pengukuran atau asesmen. Nah, evaluasi anak usia dini adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, pengukuran dalam evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh tanpa memperhatikan proses pembelajaran perkembangan masing-masing siswa dan dilaksanakannya itu di akhir proses. Jadi, evaluasi ini menyangkut kurikulum, sedangkan asesmen menyangkut siswa. Nah, evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan itu tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat efisiensi pelaksanaannya. Karena evaluasi yang berhubungan dengan keputusan nilai atau value judgment. Sedangkan asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan siswa. Jadi, pada hakikatnya, asesmen ini merupakan suatu proses mengumpulkan informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh setiap siswa setelah melalui proses pembelajaran. Sedangkan asesmen yang diartikan oleh Stigin 1994 sebagai penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar. Ada pula asesmen yang diartikan oleh Kumano 2001 sebagai the process of collecting data which shows the development of learning. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asesmen ini merupakan penilaian proses belajar siswa, namun meskipun proses belajar siswa merupakan hal yang penting yang dinilai dari asesmen, tidak meninggalkan hasil belajar siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan evaluasi pada pembelajaran anak usia dini. Nah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah materi yang dipelajari dapat dilanjutkan dengan materi yang baru atau diulangi. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui taraf efisiensi dan mengetahui efektivitas proses pembelajaran pada metode yang digunakan oleh pendidik. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui apakah komponen-komponen dalam proses pembelajaran sudah memberikan kontribusi positif bagi proses pembelajaran. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari pelaksanaan pembelajaran juga ketercapaian tujuan. Yang kelima, yaitu untuk mengetahui perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan apa yang terjadi pada peserta didik. Yang keenam, untuk mengetahui dampak apa yang terjadi dari proses pembelajaran. Dan yang ketujuh, untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan pembelajaran. Nah, dengan demikian, apabila sebuah metode yang digunakan oleh pendidik ini kurang mendorong munculnya prestasi belajar siswa yang memuaskan, maka pendidik ini dianjurkan untuk mengganti metode tersebut atau mengombinasikannya dengan metode lain yang sesuai. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pada pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki rancangan kegiatan pelaksanaan program. Yang kedua yaitu memberikan informasi kepada orang tua tentang ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat memberikan bimbingan dan dorongan yang sesuai untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan guru untuk menempatkan anak dalam kegiatan pelaksanaan program yang dilakukan sesuai dengan minat dan kemampuan anak yang memungkinkan anak dapat mencapai kemampuannya secara optimal. Yang keempat yaitu sebagai bahan masukan bagi pihak lain yang memerlukan dan berkepentingan memberikan pembinaan selanjutnya demi pengembangan potensi anak. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup evaluasi pada pembelajaran anak usia dini. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran mencakup semua aspek pembelajaran, baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotor.
Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan 1956, hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain. Yang pertama itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun rincian domain-domain ini yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu domain kognitif. Domain kognitif ini memiliki 6 jenjang kemampuan. Di antaranya, yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali dan mengetahui adanya konsep, prinsip, fakta, atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Nah, yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal lain. Nah, kemampuan ini dijabarkan lagi menjadi 3, yakni menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi. Yang ketiga yaitu penerapan atau application, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip, dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Yang keempat yaitu analisis, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi ataupun keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Kemampuan analisis ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu analisis unsur, analisis hubungan, dan analisis prinsip-prinsip yang terorganisasi. Yang kelima yaitu sintetis, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai faktor. Nah, hasil yang diperoleh ini dapat berupa tulisan, rencana, atau mekanisme. Yang keenam yaitu evaluasi, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Hal penting dalam evaluasi ini adalah menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga peserta didik mampu mengembangkan kriteria atau patokan untuk mengevaluasi sesuatu. Nah, domain yang kedua yaitu domain efektif, yaitu internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batiniah dan terjadi apabila peserta didik menjadi sadar tentang nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Nah, domain efektif ini memiliki 4 jenjang kemampuan, yaitu, yang pertama yaitu kemampuan menerima, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk peka terhadap eksistensi fenomena atau rangsangan tertentu. Nah, kepekaan ini diawali dengan penyadaran kemampuan untuk menerima dan memperhatikan. Nah, yang kedua yaitu kemampuan menanggapi atau menjawab atau responding, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk tidak hanya peka terhadap suatu fenomena, tetapi juga bereaksi pada salah satu cara. Penekanannya yaitu pada kemampuan peserta didik untuk menjawab secara sukarela atau membaca tanpa ditugaskan. Nah, yang ketiga yaitu menilai, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menilai suatu objek, fenomena, atau tingkah laku tertentu secara konsisten. Yang keempat yaitu organisasi, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menyatukan nilai-nilai yang berbeda, kemudian memecahkan masalah, dan membentuk suatu sistem nilai. Domain yang ketiga yaitu domain psikomotor, yaitu kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerakan tubuh dan bagian-bagiannya, mulai dari gerakan yang sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks. Nah, perubahan pola gerakan ini sekurang-kurangnya memakan waktu 30 menit. Nah, dan kata kerja operasional yang digunakan harus sesuai dengan kelompok keterampilan masing-masing. Yang pertama yaitu muscular or motor skill, yang meliputi mempertontonkan gerak, kemudian menunjukkan hasil, melompat, menggerakkan, dan menampilkan. Kata yang kedua yaitu manipulation of materials or object, yang meliputi mereparasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, dan membentuk. Yang terakhir,
Neuromuscular Coordination, yang meliputi mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandeng, memadukan, memasang, memotong, menarik, dan menggunakan. Ada juga ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Di antaranya ada 3. Yang pertama, program pembelajaran. Yang kedua, proses pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, hasil pembelajaran. Nah, yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi pada pembelajaran anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu komprehensif, yang artinya evaluasi ini hendaknya mencakup keseluruhan aspek yang akan dinilai, baik untuk bidang pengembangan kemampuan dasar dan bidang pengembangan perilaku. Nah, yang kedua yaitu keterandalan atau reliabilitas. Evaluasi yang baik seharusnya memiliki kepercayaan yang tinggi atau reliabilitas dari hasil yang telah dicapainya tanpa banyak dipengaruhi oleh unsur waktu dan orang yang melakukannya. Nah, hasil evaluasi harus memiliki konsistensi atau keajekan, yang artinya kapanpun dinilai, hasil yang dihasilkan tidak akan jauh berbeda. Nah, yang ketiga yaitu kesahihan atau validitas. Evaluasi yang baik hendaknya mengevaluasi secara tepat apa yang akan dievaluasi dengan mengupayakan alat evaluasi yang tepat. Validitas akan terlihat pada kisi-kisi instrumen yang dirancang. Nah, apakah sudah mencakup seluruh hal yang akan dinilai dan sudah tepat sesuai dengan yang ingin kita ukur. Nah, yang keempat yaitu objektif. Objektif artinya bahwa penafsiran terhadap suatu informasi dalam evaluasi harus apa adanya, sesuai kenyataan, menghindarkan diri dari subjektivitas sehingga akan menghasilkan nilai yang relatif sama meskipun penilaiannya itu berbeda. Yang kelima yaitu kontinu atau berkesinambungan. Evaluasi ini hendaknya dilakukan secara kontinu dalam jangka waktu yang cukup, bukan hasil pengamatan sesaat, sehingga memungkinkan para guru untuk memperoleh kesimpulan akhir yang akurat dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir yaitu bermakna. Evaluasi ini harus bermakna, yang artinya memiliki manfaat atau nilai guna bagi pembelajaran secara keseluruhan. Nah, kebermaknaan ini harus menjadi pertimbangan yang utama, sehingga evaluasi ini dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan berbagai hal dalam pembelajaran. Misalnya, perbaikan metode mengajar, peningkatan kompetensi guru, perbaikan kurikulum, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.